Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peran budaya terhadap perdagangan internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Risti Lestari dengan NIM 1903011142 dan juga rekan saya Silvinia Izati Ada dengan NIM 2103011278. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian budaya. Budaya atau kultur merupakan kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, atau adat, kebiasaan, dan sikap yang membedakan antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Di dalam budaya terdapat karakteristik budaya yang relevan terhadap bisnis internasional. Yang pertama yaitu budaya mencerminkan perilaku yang dipelajari yang disebarkan dari satu anggota masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya. Lalu budaya merupakan sesuatu yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat dan mendefinisikan keanggotaan dalam masyarakat. Untuk yang ketiga yaitu ada budaya merupakan perilaku yang dipelajari yang bersifat adaptif, yaitu budaya dapat berubah sebagai respons terhadap kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Yang terakhir ada unsur-unsur budaya yang saling berkaitan. Unsur budaya sendiri ada 5. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua komunikasi, yang ketiga agama, yang keempat nilai dan sikap, lalu yang kelima yaitu ada struktur sosial. Untuk struktur sosial sendiri merupakan suatu tingkatan dalam masyarakat atau salah satu jenis contoh konkretnya dari struktur sosial itu seperti sistem kasta. Di dalam struktur sosial terdapat individual, keluarga, dan kelompok, di mana individual, keluarga, dan kelompok sendiri merupakan semua masyarakat manusia yang melibatkan individu yang tinggal dalam unit keluarga dan bekerja dengan satu sama lainnya dalam kelompok. Namun, masyarakat berbeda dalam cara mereka mendefinisikan keluarga dan dalam kepentingan relatif yang mereka berikan pada peran individu dalam kelompok. Lalu, ada stratifikasi sosial. Berbagai masyarakat berbeda-beda dalam tingkat stratifikasi sosialnya. Semua masyarakat mengelompokkan orang-orang dalam batas tertentu berdasarkan kelahiran, pekerjaan, tingkat pendidikan, atau ciri-ciri lainnya. Lalu ada mobilitas sosial atau social mobility. Mobilitas sosial ini merupakan kemampuan individu untuk bergerak dari satu strata masyarakat ke strata masyarakat lainnya. Mobilitas sosial cenderung lebih tinggi dalam masyarakat yang kurang bertingkat. Yang kedua ada bahasa. Bahasa merupakan cerminan utama kelompok-kelompok budaya karena bahasa merupakan sarana penting yang biasa atau sering digunakan oleh anggota-anggota atau masyarakat untuk berkomunikasi dalam satu sama lainnya. Bahasa sebagai senjata kompetitif. Maksudnya yaitu ikatan linguistik seringkali menciptakan keunggulan kompetitif karena kemampuan untuk berkomunikasi adalah sangat penting dalam melakukan transaksi bisnis. Lalu bahasa sebagai perantara. Untuk menjalankan bisnis, para pelaku bisnis internasional harus mampu berkomunikasi. Bahasa Inggris telah muncul menjadi bahasa umum atau dominan sebagai bahasa perantara bisnis internasional. Lalu bahasa sebagai terjemahan. Beberapa perbedaan bahasa dapat diatasi melalui penerjemahan. Dalam hal ini, penerjemah harus peka dengan hal-hal kecil dalam konotasi kata-kata dan berfokus pada penerjemahan gagasan, bukan kata-kata itu sendiri. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi di luar batas budaya, secara verbal maupun nonverbal, merupakan suatu keahlian yang sangat penting bagi para manajer internasional. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi, kontak mata, posisi tubuh, ataupun postur tubuh. Lalu ada pemberian hadiah dan keramah tamahan. Pemberian hadiah dan keramah tamahan merupakan sarana penting untuk berkomunikasi dalam berbagai budaya bisnis.
Norma keramah tamahan mempengaruhi cara berita buruk yang disampaikan dalam berbagai budaya. Yang keempat, ada agama. Agama merupakan aspek yang sangat-sangat penting dari sebagian besar masyarakat. Agama sangat mempengaruhi cara anggota masyarakat dalam berhubungan satu dengan yang lainnya. Agama mempengaruhi lingkungan bisnis dengan cara penting lainnya dan seringkali memberikan batasan pada peran individu dalam masyarakat. Agama juga mempengaruhi jenis produk yang dapat dibeli oleh konsumen serta pola musiman konsumsi. Dampak agama pada bisnis internasional sangat bervariasi, tergantung pada sistem hukum negara tersebut, homogenitas keyakinan agamanya, dan toleransi terhadap pandangan agama lain. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu nilai dan sikap. Akan dibahas oleh Mbak Silvi. Baik, materi selanjutnya yaitu nilai dan sikap. Nilai adalah prinsip dan standar yang diterima anggota-anggota tersebut, sedangkan sikap terdiri atas tindakan, perasaan, dan pemikiran yang dihasilkan nilai-nilai tersebut. Sikap budaya terhadap faktor-faktor seperti waktu, umur, pendidikan, dan status mencerminkan nilai-nilai ini, dan pada gilirannya membentuk perilaku dan kesempatan yang tersedia bagi bisnis-bisnis internasional dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu pendekatan konteks rendah dan konteks tinggi. Salah satu cara yang berguna untuk mencirikan perbedaan dalam budaya adalah pendekatan konteks rendah dan konteks tinggi yang dikembangkan oleh Edward dan Mildred Hall. Dalam budaya konteks rendah atau low context culture, kata-kata yang digunakan oleh pembicara secara eksplisit menyampaikan pesan pembicara kepada pendengar. Sedangkan dalam budaya konteks tinggi atau high context culture, konteks di mana percakapan terjadi sama pentingnya dengan kata-kata yang diucapkan, dan petunjuk budaya adalah sesuatu yang penting dalam memahami apa yang dikomunikasikan. Pendekatan kelompok budaya. Pendekatan kelompok budaya adalah teknik lain dalam mengklasifikasi dan memahami budaya-budaya nasional. Para antropolog, sosiolog, dan sarjana bisnis internasional telah menganalisa faktor-faktor seperti kepuasan kerja, peran kerja, dan hubungan antar pribadi di tempat kerja dalam upaya untuk mengenal kelompok-kelompok negara yang memiliki nilai-nilai budaya serupa yang dapat mempengaruhi praktik bisnis internasional. Banyak pebisnis internasional secara naluriah menggunakan pendekatan kelompok budaya di dalam merumuskan strategi internasional mereka. Materi selanjutnya yaitu 5 dimensi budaya nasional Hofstede. Studi yang paling berpengaruh untuk menganalisis perbedaan budaya dan menyintesis kesamaan budaya adalah yang dilakukan oleh Gerd Hofstede. Dimensi yang pertama yang diidentifikasi oleh Hofstede adalah orientasi sosial, di mana orientasi sosial adalah keyakinan seseorang mengenai kepentingan relatif individu dan kelompok di mana orang tersebut berasal. Individualisme adalah keyakinan budaya bahwa orang harus didahulukan. Nilai penting dari orang individualistis meliputi harga diri dan kemandirian yang tinggi. Sedangkan kolektivisme merupakan lawan dari individualisme, yaitu keyakinan bahwa kelompok harus didahulukan. Masyarakat yang cenderung bersifat kolektivitas biasanya ditandai dengan jaringan sosial yang terdefinisi dengan baik, meliputi keluarga besar, suku, dan rekan kerja. Selanjutnya, dimensi yang kedua yang diajukan oleh Hofstede adalah orientasi kekuasaan, di mana orientasi kekuasaan merujuk pada keyakinan yang dianut oleh orang-orang dalam suatu budaya mengenai kepatutan perbedaan kekuasaan dan otoritas dalam hierarki seperti organisasi bisnis. Beberapa budaya ditandai dengan hormat terhadap kekuasaan. Ini berarti bahwa orang-orang dalam suatu budaya cenderung menerima kekuasaan dan otoritas dari atasan mereka hanya atas dasar posisi atasan dalam hierarki. Sebaliknya, orang-orang dalam budaya yang ditandai dengan toleran terhadap kekuasaan mengaitkan sedikit signifikansi pada posisi seseorang dalam hierarki. Orang-orang ini lebih bersedia untuk mempertanyakan suatu keputusan atau mandat dari seseorang dengan tingkat yang lebih tinggi, atau bahkan menolak atau menerimanya. Lalu,
Dimensi dasar yang ketiga dari perbedaan budaya yang dipelajari oleh Hofstede adalah orientasi ketidakpastian. Orientasi ketidakpastian adalah perasaan yang dimiliki seseorang terhadap situasi tidak pasti dan ambigu. Orang-orang dalam budaya yang ditandai dengan penerimaan ketidakpastian terangsang oleh perubahan dan berkembang pada kesempatan baru. Ambiguitas dipandang sebagai konteks di mana seseorang individu dapat tumbuh, berkembang, dan menciptakan kesempatan baru. Sebaliknya, orang-orang dalam budaya yang ditandai dengan penghindaran ketidakpastian tidak menyukai ambiguitas dan akan menghindarinya jika dimungkinkan. Lalu, dimensi yang keempat oleh Hofstede yaitu orientasi tujuan adalah cara orang termotivasi untuk bekerja terhadap jenis tujuan yang berbeda. Salah satu yang ekstrim pada rangkaian orientasi tujuan adalah perilaku tujuan agresif. Orang yang menampilkan perilaku tujuan agresif cenderung menempatkan kepentingan tinggi pada kepemilikan materi, uang, dan ketegasan. Pada ekstrim yang lainnya, orang yang mengadopsi perilaku tujuan pasif menempatkan nilai tinggi pada hubungan sosial, kualitas hidup, dan perhatian terhadap orang lain. Lalu, dimensi yang terakhir atau orientasi waktu oleh Hofstede adalah sejauh mana anggota sesuatu budaya mengadopsi pandangan jangka panjang versus jangka pendek pada pekerjaan, kehidupan, dan aspek masyarakat lainnya. Selanjutnya mengenai manajemen internasional dan perbedaan budaya. Ketika berhadapan dengan budaya baru, banyak pebisnis internasional melakukan kesalahan dengan mengandalkan kriteria acuan pribadi atau self-reference criterion, yaitu penggunaan tanpa sadar budaya sendiri seseorang untuk membantu menilai lingkungan-lingkungan baru. Pelaku bisnis internasional yang berhasil bepergian ke luar negeri harus ingat bahwa mereka adalah orang asing dan harus mencoba bersikap sesuai dengan aturan-aturan budaya yang berlaku. Ada sejumlah cara untuk memperoleh pengetahuan tentang budaya-budaya lain guna mencapai kecakapan lintas budaya atau cross-culture literasi. Kecakapan lintas budaya adalah langkah pertama dalam akulturasi, yaitu proses di mana orang-orang bukan hanya memahami budaya asing, namun juga mengubah dan menyesuaikan perilaku mereka guna menjadikannya lebih sesuai dengan budaya tersebut. Akulturasi sangat berperan penting bagi manajer negara pendatang yang sering berinteraksi dengan penduduk negara tujuan. Misalnya, manajer pabrik dari negara asal atau direktur pemasaran yang bekerja di negara asing pada anak perusahaan di luar negeri. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.